piye Gibran? Sudah dilanjut pora iki. Lah kok bahasan anak kasus ngene malah meneng. Dimana Gibran bilang kalau ada apa-apa bilang ya. Kelihatan sekali dari video yang beredar itu nampak Gibran itu sangat-sangat kebingungan. Dia gak tahu mau ngapain gitu. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Nah itu gimana sekarang aplikasinya? Nggak jalan. Oke gas. Cok. Ki piye Gibran? Sudah dilanjut pora iki. Lah kok bahasan anak kasus ngene malah meneng. Malah kelowak. Lah kok saiki kowe malah meneng. Nah iki gek piye karepmu iki? Delok ta iki lho, yo. Cok. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Kan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Nah itu gimana sekarang aplikasinya? Nggak jalan kayaknya. Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran, itu ternyata hanya menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang kalau ada apa-apa bilang ya. Kelihatan sekali dari video yang beredar itu nampak Gibran itu sangat-sangat kebingungan. Dia gak tahu mau ngapain gitu. Wah, ini nih gas LPG 3 kilo, gas melon yang warna hijau, hilang katanya dari pasaran. Langka, jadi orang perlu ngantri-ngantri itu buat dapetin itu. Kalau udah begini gimana? Kalau kita lapor Mas Wapres. Kelihatannya nggak usah lah ya. Ya nggak. Jadi wajar kalau kemudian program lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden, karena publik tahunya program lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka? Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat. Tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu
ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan, misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif, tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang wakil presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini. Salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi wakil presiden Republik Indonesia. Kui kan pilihanmu Kang, nikmatin aja. Oke gas. Cok. Untung aku pilih Pak Ganjar. Sehat-sehat Pak Ganjar. Yo, jano wisin aku. Delok to, Bran Gibran. Delok to. Aku pendukungmu jano wisin tenan Bran. Ki piye Gibran? Sida dilanjut apa ora iki? Ini ki lho buktine komen-komen sing bully aku, sing ngenyek aku delok to. Ngene iki apa ora yo isin aku wis kadung kaya ngono lembiyane gembar-gembar ndukung awakmu karo Pak Prabowo nganti akunku ilang kebenet Bran Gibran. Lah kok saiki kowe malah menang. Nah iki gek piye karepmu? Delok ta iki lho. Yo, isin aku tenan. Yo. Perange apa? Mosok yo ora ngelingi mbiyane sing ngene kae. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja. Saya sudah ada di sini. Aku lah ngelingan kae jan sama wangat aku dukung Gibran tenan. Bah iki cocok iki ngono akan mikirku. Bah Prabowo ngono misalnya awake kesel to piye wah iki Gibran jan jos tenan iki. Nek diandalno tenan iki engko mesti ngae gebrakan iki gawe Indonesia iki ngono. Iki pasti lain daripada yang lain iki. Anak muda iki mesti lebih jos sing ngono. Aku mbiyen mikirku milih Gibran, ndukung Gibran pol-polan iki. Ya toh. Lah kok bahasan enek kasus ngene malah meneng. Malah kelowak. Malah majangi postingi fotone sing ini kae sing di edit ambek wong-wong kuwi. Malah dikuwi sing diposting mbok ya sing tegas iki lho. Sing kereng ngene lho maksudku Gibran. Joh jan isin aku tenan ngene iki. Karepku peh ngelak Gibran engko 2029 engko iso dijagokne dadi presiden iki nggo Gibran iki. Mantep tenan iki bocah yang ngono kan biyen. Joh. Lah kok malah kaya ngono. Isin aku tenan wis sepurone wis pokoknya buat pendukung Ganjar, pendukung Anies, kita tetap saudara, biar beda pilihan, kita jangan terpecah belah. Kita tetap Indonesia, ya toh. Mari kita nikmati sama-sama yang ada. Wes, godae, matur nuwun.